Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Alinta Jaya dari Universitas Ciputra, Surabaya. Nah, dan dalam rangka memperingati 100 tahun Pramudia Anantatur, marilah kita melusuri jejak pemikirannya dan juga perjuangannya dalam salah satu karya yang ia ciptakan, yaitu dari buku Cerita dari Blora. Dan dalam video ini, saya akan membacakan salah satu cerpen dari buku tersebut yang berjudul Yang Menyewakan Diri. Nah, cerpen ini dikisahkan dari sudut pandang seorang anak yang sering berkunjung ke salah satu rumah tetangganya. Nah, kira-kira ada masalah apa yang bakal dia hadapi dan pesan apa yang sebenarnya ingin Pram sampaikan kepada para pembacanya? Mari kita langsung dengarkan pembacaannya. 4 tahun umurku, itu kalau aku boleh percaya pada ingatanku. Dan keluarga itu pun sudah ku kenal lama. Kakek dan nenek Leman, Siah, Nyamidin, dan Sidin. Bila aku datang ke rumah mereka pada jam 9 pagi, mereka masih ada di rumah. Belum lagi memulai pekerjaannya. Dan aku menggalai-galai pada kaki Kek Leman. Ia mengerti. Diberinya aku sisa kopinya. Dan aku tertawa, dan ia tertawa, dan nenek Leman tertawa. Dan bila aku bertanya, "Mana Siah, Kek?" Jawabnya, sudah tentu masih tidur. Kadang-kadang aku pun menerima ubi atau singkong rebus. Kalau sesuatu yang menyenangkan tak dapat kuharapkan lagi, aku berlari-larian pulang. Bercerita pada Bunda tentang pengalaman sebentar tadi. Hampir dapat dipastikan, Bunda segera mengangkat telunjuk di depan hidung. Matanya yang agak sipit terpaku pada parasku, menyuarakan kata-kata. "Ibu sudah sering bilang, kau tak boleh pergi ke sana, kau ganggu mereka yang sedang kerja." "Mereka tidak bekerja. Karena kau datang ke sana, mereka tak kerja. Tapi Siah masih tidur, yang lain-lain masih tidur juga. Karena itu kau tak boleh datang ke sana." Telunjuknya turun dan jatuh di pangkuan. Suaranya yang berisi keteguhan itu melunak. Malas itu penyakit, seperti penyakit mata. Dia bisa menular. Kalau engkau sering ke sana, engkau ketularan kemalasannya. Kemudian sampailah malam itu, malam yang tak dapat kulupakan. Ayah dan Bunda duduk-duduk di pelataran dengan aku dan adik. Sinar bulan memancar-mancar terang, tapi dengan tiba-tiba saja, bulan tersaput oleh mendung tebal, gelap. Guntur mulai menderum, kadang sayu, kadang keras, dan kilat mengecap-ngecap. Kami masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Dan di luar, kentongan sambut menyambut dari sudut ke sudut. "Kentongan mana yang memulai tadi?" Ibu bertanya. "Kelurahan kampung sini." Kami diam mendengarkan. "Titir Rajapati," ayah bilang. Ia bangun dari kursinya. "Jangan keluar, baik aku pergi sebentar." 1/4 jam kemudian, ayah kembali. Air mukanya kusut. "Apa yang terjadi?" Ibu menyerangnya dengan pertanyaan. "Ah, kakek Leman," jawab ayah sambil duduk di kursinya. Untung martil yang dipergunakannya, yang dihantamnya masih bisa lari ke kelurahan. "Aku tak percaya si tua begitu jahat," Bunda bilang. "Semua itu mungkin, tidak selamanya orang waras ingatan." Dengan diam-diam kami makan, tetapi hal kakek Leman tak juga hapus-hapus dari perhatianku. Sejak itu, kakek Leman tak lagi nampak di rumahnya. Orang bilang ia dikunci di dalam penjara. Tiap pagi kutunggu-tunggu kalau-kalau ia seperti pesakitan lain mengangkuti tong-tong kakus dari penjara ke kali. Ia tak nampak. 3 bulan kemudian meniup-niup berita, kakek Leman dijatuhi hukuman 7 bulan dan harus menjalani kerja paksa di Malang. Di rumah, ayah bilang pada Bunda, "Betul juga dugaanmu, bukan dia yang jahat. Ia mendapat 10 rupiah untuk perbuatannya itu dari seseorang." Berita bahwa kakek Leman mencoba membunuh orang
betul-betul menggoncangkan pendapatku terhadapnya. Kenang-kenanganku padanya tak jarang membuat aku takut di malam hari. Waktu yang panjang berderet-deret lenyap dari sehari ke sehari. Kini Nek Leman sering nampak keluar rumah. Tiap orang tahu ia mengembara ke rumah tetangga-tetangganya di waktu saat makan tiba. Siah jarang nampak selain waktu hendak mandi ke kali. Sekali waktu aku turut makan siang, Bunda bilang pada ayah, "Tadi Nek Leman kemari. Kau beri nasihat?" tanya ayah. "Ya." "Apalah harganya nasihat untuk dia? Beri uang atau nasi dan suruh pergi lagi ia. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan kemalasannya." Aku tak berani menyumbangkan suaraku. Waktu yang 7 bulan itu akhirnya habislah. Kakek Leman kembali ke rumah. Ia tak pernah keluar dari rumah. Tiap hari ia bekerja keras membuat keranjang dan barang-barang lain dari sabut. Ia tak bergaul dengan orang-orang lain lagi. Bila ia diundang selamatan, ia datang, tidak mengobrol sedikit pun. Bila selamatan habis, ia pun pulang dengan diam-diam. Sekali seminggu ia membawa barang buatannya ke pasar. Nenek Leman tak pernah mengembara lagi di waktu saat makan sampai. Sekali-kali aku lihat Kek Leman menganyam di luar rumah. Melihat aku, ia pun tak mau menegur dan terus menyelesaikan pekerjaannya. Dan bila ia kembali merenungi pekerjaan, nampak tak selembar pun rambut yang tinggal hitam, putih semata. Wah, ternyata kisah yang berfokus pada keluarga Leman ini membawakan banyak sekali plot twist dan juga pesan yang tentunya bukan bermaksud untuk menghakimi, namun ingin agar pembaca dapat memahami dan juga mengerti bahwa penghasilan itu tentu saja didapatkan dengan usaha yang keras, dengan rajin, dan juga kerja keras. Tidak bisa kita hanya bermalas-malasan dan tiba-tiba uang muncul. Nah, dan ditambah lagi, Pram juga ingin memberikan pesan bahwa jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ilegal untuk mendapatkan uang. Nah, sekian pembacaan dari saya. Terima kasih.